Pak, seperti yang tadi Vita sampaikan, kita akan membahas kaitannya dengan hilirisasi. Yang banyak pihak mengatakan bahwa hilirisasi ini hanya isu elit saja. Tapi kebijakan hilirisasi ini kan sebenarnya sudah lama digaungkan. Kalau saya tidak salah, sejak 1960-an hilirisasi itu sudah digaungkan. Tetapi Bapak Presiden yang sangat concern terhadap hilirisasi ini. Apa yang mendasari Bapak sangat kencang terhadap isu hilirisasi? Iya, setiap negara itu berhak mensejahterakan rakyatnya. Dan kita tahu bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan alam yang ada di negara kita Indonesia ini masa tidak boleh kita pakai untuk mensejahterakan rakyat kita. Karena dengan hilirisasi itu nilai tambah akan berkali-kali lipat. Saya berikan contoh nikel. Nikel itu di akhir tahun 2022 itu sudah ekspornya sudah di angka kurang lebih 30 miliar US dollar. Dari yang sebelumnya kalau kita ekspor bahan mentah hanya 1,1 miliar US dollar. Artinya dari kira-kira 17 triliun melompat menjadi 300 triliun. Berlipat-lipat kali. Oh, bukan 300 triliun. 15.000 kali 30, 450 triliun. Dari 17 triliun menjadi 450 triliun. Kan ini berlipat-lipat. Kemudian dari angka ini, negara bisa memungut pajak BPH Badan, pajak karyawan, bisa mengambil PPN, bisa mengambil biaya ekspor, bisa mengambil royalti, bisa mengambil PNBP. Artinya penerimaan negara akan juga berlipat-lipat dibanding kita mengekspor bahan mentah. Itulah kenapa saya sampaikan, jangan ada negara yang memaksa kita untuk ekspor. Namanya ekspor paksa, saya sampaikan. Nggak boleh. Karena ini barang-barang kita sendiri kok. Kekayaan alam kita sendiri, masa nggak boleh kita olah di negara kita. Apakah tidak ada rasa ketakutan gitu dari Bapak Jokowi untuk menghadapi negara-negara Uni Eropa? Ya, bukan hanya dari Uni Eropa saja, dari negara lain juga sama, ada tekanan-tekanan. Kemudian kita juga digugat di WTO, ya nggak apa-apa, digugat kita hadapi, meskipun kemarin juga kalah kita, tapi enggak, tetap maju terus. Setelah kemarin kita stop nikel, kita lanjutkan lagi ke stop boksit. Nanti sebentar lagi ini baru kita kalkulasi lagi, stop tembaga. Nah, ini kita kalau nggak konsisten, nggak berani maju terus, ditekan kemudian kita mundur lagi, kita takut. Sampai kapanpun negara ini yang tidak akan menjadi negara maju. Karena yang bisa memberikan kemakmuran itu adalah nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam yang kita miliki. Apakah memang negara-negara besar yang tadi Bapak katakan bukan hanya Uni Eropa, tapi negara-negara besar yang lainnya itu juga tidak menginginkan Indonesia yang sebagai negara berkembang menjadi negara maju? Ya, kalau Bapak melihatnya seperti apa? Ada negara-negara yang memiliki pandangan seperti itu. Tetapi saya sampaikan, Indonesia ini tidak tertutup. Indonesia ini terbuka. Silahkan kalau mau investasi ke Indonesia, kita buka pintu lebar-lebar, tapi di Indonesia, buat pabrik di Indonesia, buat industri di Indonesia. Sehingga yang kita inginkan terbuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Nilai tambah ada di dalam negeri, nilai tambah ada di Indonesia. Yang itu berpuluh-puluh tahun tidak kita nikmati. Ini harus kita memaksa diri kita sendiri dan harus berani maju, nggak usah toleh kanan, toleh kiri, maju terus sehingga betul-betul terjadi nanti yang namanya hilirisasi nikel dengan seluruh turunannya, hilirisasi tembaga dengan seluruh turunannya, hilirisasi timah dengan seluruh turunannya, hilirisasi
boksit dengan seluruh turunannya, dan nanti CPO dengan seluruh turunannya, hilirisasi di industri perikanan kita, industri laut kita, semuanya harus diindustrialisasikan di dalam negeri agar tercipta kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya. Memang tantangannya tidak mudah. Tantangan dari dalam juga ada, tantangan dari luar, tekanan dari luar juga ada. Harus terus. Dengan sikap Pak Jokowi yang sangat tegas, tentunya Bapak juga menekan atau memaksa gitu ya kabinet Bapak untuk bekerja sesuai dengan langkah atau seirama dengan Pak Jokowi. Dengan adanya hilirisasi ini tentunya terkait dengan kementerian-kementerian yang lain. Seperti apa Bapak meminta para menteri untuk melakukan paling tidak langkah-langkah yang memang real? Ya awal-awal masih ada yang ragu-ragu karena digugat di WTO. Saya sampaikan, digugat ya kita layani, kita carikan pengacara, lawyer yang baik agar kita bisa menang, tapi kita ternyata kalah. Nggak apa-apa, kita banding. Banding, nanti kalah lagi nggak tahu ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tetapi bahwa jangan sampai kita digugat di WTO kemudian industrialisasi, hilirisasi, kemudian kita stop. Kan jadi apa kita nanti? Nggak akan negara ini makmur tanpa kita berani mengolah bahan-bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Entah itu kita olah sendiri, entah kerja sama dengan negara lain, atau diolah oleh BUMN, entah diolah oleh swasta, silakan. Yang paling penting di dalam negeri. Apakah Pak Jokowi ingin menyampaikan secara langsung bahwa oke, Indonesia tetap di posisi yang menentang tetapi sangat membuka ruang untuk berkolaborasi atau bekerja sama? Bukan menentang, kita ini ingin mengolah bahan mentah kita sendiri di dalam negeri kok, bukan menentang. Mau kerjasama silahkan, kerjasama dengan swasta, misalnya asing dengan swasta kita silahkan, asing dengan BUMN kita silahkan. Mereka pengen mendirikan diri berdiri sendiri juga silahkan, tapi di Indonesia mau diolah setengah jadi silahkan, diolah jadi barang jadi silahkan. Kita terbuka kok, bukan menutup pintu, menutup diri, tidak ada. Indonesia hanya ingin mengolah sumber daya alamnya, bahan mentahnya di dalam negeri. Pada saat mengelola bahan mentahnya di dalam negeri, tentunya, tapi tidak terstate Pak, karena masih banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa yang seperti kita sampaikan di awal, hilirisasi ini adalah isu elit, tidak berdampak langsung terhadap masyarakat kecil. Menurut Pak Jokowi, sebenarnya dampak ini nantinya akan bergulir dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat kapan? Saya berikan contoh. Industri yang ada di Morowali, yang dulunya kita ekspor hanya mentahan saja, konsentrat mentahan, sekarang diolah. Kita bisa mendapatkan dari situ pajak, PPh badan maupun PPh karyawan, PPN, royalti, biaya ekspor, PNBP, hitungan terakhir kita di angka 14,1 triliun. Dari situlah, dari penerimaan pajak dan PNBP itulah negara bisa membiayai urusan pendidikan, bisa membangun jalan, bisa memberikan bantuan sosial, bisa memberikan bantuan PKH, bisa mentransfer dana desa. Itu hanya dari satu tempat yang lain masih ada. Jadi jelas bahwa kenapa Bapak punya sikap dan Indonesia punya sikap terhadap Uni Eropa ataupun negara-negara besar ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan beberapa sektor yang tadi Bapak sampaikan. Iya, itu pun baru nikel yang ada di satu lokasi. Belum lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nanti boksit, bukan hanya di satu lokasi, tapi juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan memberikan penerimaan negara, pendapatan negara yang akan semakin meningkat. Akan sampai kapan Pak Jokowi? Mungkin ada range waktu bahwa sikap kita ini nantinya akan berhasil, itu kemudian ini akan langsung berdampak?
Konsisten, kalau kita konsisten, kira-kira tahun 2027 kita akan mendapat sebuah ekosistem besar EV baterai, baterai kendaraan listrik. Yang itu kalau kita konsisten lagi, akan banyak sekali industri otomotif listrik yang akan mendirikan, berbondong-bondong mendirikan pabriknya, industrinya di Indonesia. Karena baterainya ada di negara kita. Bahan baku baterai ada di negara kita. Tapi kita memang harus konsisten dan berani. Konsisten dan berani. Baik, pemirsa, tetap bersama kami.